Di hadis yang lain tentang penciptaan malaikat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal baital ma'mur yadkhuluhu kulla yawmin sab'una alfa malakin thumma la ya'udun. Innal baital ma'mur, sesungguhnya Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur, kita tahu jemaah kaum muslimin rahimakumullah, Baitul Ma'mur adalah tempat beribadahnya, tempat beribadah hajinya para malaikat, adalah Baitul Ma'mur. Innal baital ma'mur, sesungguhnya Baitul Ma'mur, sesungguhnya Baitul Ma'mur yadkhuluhu kulla yaumin, akan memasukinya setiap hari sab'una alfa malakin, 70.000 malaikat. Jadi bayangkan, ada sebuah tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya Baitul Ma'mur, tempat beribadah hajinya para malaikat ini. Setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat. Tsumma la ya'udun. Kemudian mereka tidak kembali lagi. Jadi 70.000 malaikat yang sudah masuk ke dalam Baitul Ma'mur ini sudah masuk. Ketika mereka sudah keluar lagi, mereka tidak akan masuk lagi. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya jemaah sekalian adalah, Masya Allah, berapa banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan? Berapa banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan golongan malaikat ini? Kalau dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita pastikan itu adalah benar, ada 70.000 malaikat yang masuk setiap hari. Setelah mereka masuk, mereka tidak akan keluar lagi, digantikan oleh para malaikat yang lain. 70.000, besoknya masuk lagi 70.000 malaikat, besoknya masuk lagi, demikian dan seterusnya. Padahal itu sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sampai nanti hari kiamat. Masya Allah, tabarakallah, berapa banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat. Dan mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk, tentunya untuk menciptakan malaikat berapapun jumlahnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, di antara dalil nakli yang lain, dalil yang kita ambil yang lain adalah berimannya ribuan orang, ribuan atau bahkan jutaan, ratusan juta manusia di muka bumi ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang secara tidak langsung mereka juga beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat ini. Mereka sadar sesadar-sadarnya, mereka percaya, betul-betul percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan para malaikat ini. Berikutnya jemaah kaum muslimin rahimakumullah, dalil akli, al-adillah al-aqliyah, dalil akli, dalil yang kita ambil atau dalil yang berdasarkan dari akal pikiran kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang penciptaan malaikat ini. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, beliau menyebutkan di dalam kitabnya Minhajul Muslim ini, ada beberapa dalil akli, yang bisa menjadi bukti bahwa benar Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat. Yang pertama adalah meninggalnya manusia atau matinya manusia setelah nyawanya dicabut. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an surah As-Sajdah ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Katakanlah, sesungguhnya para malaikat maut
yang nyawamu dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, diserahkan, yang nyawamu diserahkan kepadamu oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat maut ini akan menjemputmu. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah As-Sajdah. Siapa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjemput nyawa kita? Yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjemput atau untuk mengambil nyawa kita adalah malaikat maut, malaikat Israil. Dalil akli yang berikutnya adalah yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi adalah sampainya wahyu kepada para nabi dan rasul. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu tidak secara langsung, tapi melalui perantara. Siapa perantaranya? Perantaranya adalah malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada malaikat Jibril sebuah wahyu, yang kemudian malaikat Jibril ini menyampaikan kepada para nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat. Yang berikutnya adalah yang ketiga, bukti yang ketiga adalah yang dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi sebagai dalil akli dari penciptaan malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa manusia ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia ini dijaga ternyata. Manusia ini ternyata dijaga oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga manusia, menjaga kita. Menjaga dari apa? Menjaga dari gangguan jin, menjaga dari gangguan syaitan. Kapan itu? Sepanjang atau seumur hidup kita. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazuna." Mohon maaf, saya ulangi, astagfirullah. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ini adalah salah satu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menjaga manusia dari gangguan jin, dari gangguan syaitan seumur hidup manusia.